Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan salah satu opini dari pendukung Jokowi, Mas Ali namanya. Jadi Mas Ali ini mewakili kita semua. Kita semua tentu heran, kok bisa seorang yang namanya Gibran, seorang yang namanya Kaesang, yang dulu bapaknya dicaci maki oleh ya pendukung Prabowo, bahkan oleh Prabowo sendiri gitu ya. Semakin kita tarik ke belakang dari mulai Prabowo, kita tarik ke belakang kepada pendukungnya, termasuk di sana ada Fadlizon, kita bakal menemukan banyak jejak digital di mana mereka ini, pendukung-pendukung Prabowo ini, merendahkan Presiden Joko Widodo. Tapi entah kenapa Gibran dan Kaisang ini bisa dengan begitu mudahnya terputus dengan sejarah tersebut, sehingga dengan entengnya mengkhianati para pendukung bapaknya, dengan enteng mengkhianati PDIP, lalu bergabung dengan Prabowo. Tentu ini membingungkan kita ya. Kok bisa mereka dengan mudahnya malah di ujung kekuasaan bapaknya bergabung dengan orang yang dulu mencaci maki bapaknya dan bukan setia bersama orang yang terus menjaga papahnya, terus menjaga Presiden Jokowi. Nah, ini adalah analisa menarik dari Mas Ali nih. Ada satu kata kunci yang akan kita temukan bersama yang memberikan kita pencerahan. Oh, ternyata itu toh penyebab sebegitu mudahnya seorang Kaisang, seorang Bobi, dan seorang Gibran bergabung dengan Prabowo. Nah, bagaimana analisanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kalau ada yang fitnah, jogetin aja. Mas Kaisang, kalau ada yang baru 2 hari masuk partai, langsung jadi ketua umum, kita jogetin aja, Mas. Kalau ada orangnya mau jadi cawapres, umurnya belum cukup, terus ada yang menggugat melalui MK yang mutusin pamannya sendiri, terus putusannya langsung dikabulkan, bahkan jelas ditulis ada tambahnya minimal pernah atau sedang memimpin suatu daerah. Jangan-jangan itu ada dalam kurungnya Mas Gibran atau Gibran Raka Buming Raka, seperti itu, cuman nggak dibaca, nggak enak. aduh mas tak tanya ke Mas Kaisang ya, Mas Kaisang sekarang bangga ya berdiri di situ ya, mendukung Pak Prabowo dan jajaran teman-temannya semua, komplotannya semua berdiri di situ, bangga gitu. Bangga mendukung orang yang dulu pernah jelek-jelekin Bapak jenengan, yang dulu ngatain Pak Jokowi PKI, Yes. ngatain Pak Jokowi plonga-plongo, ngatain Pak Jokowi antek-antek asing, Nah itu. ngatain Pak Jokowi Jokodok dan lain-lain. Bangga berdiri bersama orang-orang yang dulu jelek-jelekin Bapak jenengan, bangga. Nggak sakit hati, malah bangga. Katanya bangga. Iya Mas. Mas, aku heran. Awalnya aku sempat berpikir kok bisa ya. Nggak sakit hati malah bangga berdiri di situ loh. Terus sekarang saya baru tahu jawabannya. Oh iya ya. Dulu waktu Bapak jenengan nyalonin di 2014, 2019, jenengan kan nggak pernah. Jenengan dan Mas Gibran nggak pernah ikut jadi tim ses, nggak pernah jadi ikut tim pemenangan Pak Jokowi, kan nggak pernah gitu. Makanya sekarang ya biasa-biasa saja, malah ikut berdiri bersama orang-orang yang dulu jelek-jelekin Bapak jenengan selama 10 tahun, malah berdiri di situ. Malah dukung orang-orang yang dulu jelek-jelekin Bapak jenengan. Iya, soalnya dulu nggak pernah sakit hati, nggak pernah ikut merasakan dijelek-jelekin. Mas, malah sekarang dengan PD-nya bangga manfaatin privilege Bapak jenengan yang 82% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi. Yang satu masuk partai baru 2 hari langsung jadi ketua umum. Yang satu baru 2 tahun jadi wali kota langsung nyalonin cawapres. Mumpung orang-orang Indonesia masih senang-senangnya, masih bangga-bangganya dengan Pak Jokowi. Kasih tahu Mas ya, saya pengagum Bapak jenengan, garis keras, pecinta Pak Jokowi garis keras ya. Tetapi kalau Pak Jokowi pilihan politik langsung berubah, sekarang mendukung Pak Prabowo, nanti dulu. Kalau ikutan kalau mimpin ke Pak Prabowo nanti dulu kalau ikut-ikutan mendukung Pak Prabowo, meskipun saya pengagum Pak Jokowi gitu loh. Soalnya saya sering dengar Mas, kalau masalah milih pemimpin itu ya, bukan kok hanya memilih yang terbaik, bukan. Mungkin saja sekarang yang nyalonin, mungkin saja nggak sebaik Pak Jokowi, mungkin saja ya, nggak seperti Pak Jokowi. Tapi bukan hanya urusan itu Mas.
Tetapi untuk memilih pemimpin suatu daerah atau negara itu juga paling enggak itu menjauhkan, mencegah orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, orang-orang yang punya rekam jejak buruk, yang pernah menculik dan lain-lain untuk berkuasa. Minimal itu. Cerdas Mas. Jadi kalau meskipun saya pendukung Pak Jokowi dan sekarang Pak Jokowi pindah haluan mendukung Pak Prabowo, nanti dulu kalau disuruh ikut-ikutan gitu loh Mas ya. Mas kok bangga berdiri bersama orang-orang yang dulu pernah jelek-jelekin Bapak jenengan. Oh iya, dulu nggak pernah ikut berjuang. Yes, itu kata terakhir yang sangat menjawab, dan saya berterima kasih kepada Masnya karena sekarang saya jadi menemukan jawabannya. Oh, ternyata saya jadi ingat dulu Kaisang itu masih jual pisang, Gibran masih jual martabak di saat bapaknya dicaci maki, di saat bapaknya berjuang, dibantu relawan. Ternyata itu toh, ini membuka pencerahan sekali Masnya ini ya. Ternyata kenapa dengan mudahnya Kaisang Gibran ini bergabung ke Prabowo, dulu nggak pernah berjuang, dulu nggak pernah ikutan sakit hati ketika Pak Jokowi dicaci maki, nggak pernah ikut mengkanter serangan-serangan dari lawan-lawan politik Jokowi, nggak pernah sakit bersama, kepanasan bersama, kehujanan bersama, memenangkan Jokowi. Jadi saya thank you Mas Ali ini sangat cerdas. Wah, ini harus disebarluaskan nih video si Mas ini, karena benar-benar menjawab kegundahan, penasaran, kenapa seorang Gibran, kenapa seorang Kaisang itu dengan mudahnya bergabung pada Prabowo Subianto dan kelompok-kelompoknya yang dulu menghina bapaknya. Ternyata ya karena tadi mereka tidak pernah ikut berjuang, gak pernah ikut sakit hati bareng. Dulu masih fokus satu ke martabak, saya ke satu fokus ke pisang, sang pisang gitu ya. Jadi sekarang kok bangga, kata si Mas Ali tadi, kok bangga bergabung dengan orang. Semakin ditarik ke belakang, kita akan menemukan yang namanya Fadlizon, kita akan menemukan yang namanya Fahri Hamzah. Kita tarik terus ke belakang, bahkan dari mulai Prabowo-nya sendiri, kita bisa jejerkan orang-orang yang dulu terus menghina Jokowi, tapi sekarang dengan bangga Mas Gibran, dengan bangga Mas Kaisang gabung kepada orang yang dulu menghina-hina bapaknya. Ya, tidak pernah ikut berjuang. Itu teman-teman jawabannya ya. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Dahsyat ya jawaban Profesor Mahfud di acara Kick Andy ketika dibilang Anda tampaknya sudah jadi petugas partai. Tapi dengan gamblang Profesor Mahfud menjawab, ya emang kenapa? Partai itu kalau ditugaskan untuk menegakkan konstitusi, memangnya kenapa? Daripada menjadi ketua partai seperti Kaisang, tapi merobek konstitusi, mending jadi petugas partai menegakkan konstitusi seperti Profesor Mahfud. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.